sudah nyala. Ya. Silakan Bu Umi. Assalamualaikum Bu Siti Waryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, hari ini sehat semuanya nggih? Alhamdulillah nggih. Iya ini Bu, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu sebenarnya, biar ada suatu pencerahan atau ya ingin genduk-genduk rasa kayak gitu. Kira-kira ada waktu betul nggih Bu? Untuk Bu Umi saya selalu siap. sampai siap ya Bu ya. Nggih. Sepertinya ada yang penting ini. Nggih. Wonten apa Bu Umi? Iya Bu, ini terima kasih sebelumnya. Gini Bu, saya sedikit ada ganjalan nih yang terkait dengan anak lah. Jadi, kalau kita jadi guru pasti permasalahannya di sekitar anak-anak kayak gitu. Di kelas saya, kelas 2 itu gini Bu, ada salah satu anak didik saya kelas 2 itu anaknya luar biasa. Tidak boleh tersinggung sedikit kayak gitu. Kalau misalkan ada yang nyentok pada ya tidak, sebenarnya di pikiran teman-teman itu tidak merasa nakali atau merasa apalah, tapi dia itu selalu tersinggung sampai kalau nangis tuh sampai bengok-bengok ngorong-ngorong sampai teman-temannya itu terganggu kayak gitu. Jadi yang ini gimana ini faktanya kok seperti ini, sudah dideketin dengan berbagai cara dari saya sendiri kayak gitu, kadang ya ada kalanya dia itu manut tapi kayak karakternya tuh muncul lagi kayak gitu. Ini permasalahannya, jadi saya tuh agak galau gitu. Jadi sepertinya ini ya emosinya sering up and down gitu ya Bu? Betul, iya Bu, seperti itu nggih. Jadi kalau boleh saya mengajak Bu Umi, yang pokok permasalahan yang utama apakah memang di emosinya saja atau ada hal lainnya Bu? Itu anaknya baca sih lancar gitu. Kalau suruh nulis ya memang kadang dia harus butuh perhatian seperti itu. Jadi emosionalnya itu yang terlalu di sini tuh dominannya seperti itu. Tapi kalau dengan saya alhamdulillah ya ada manut-manutnya gitu, walaupun kadang besok muncul lagi seperti itu. Tapi kayak dengan saya alhamdulillah, saya karena bukan wali kelasnya tapi saya guru hafal agama, ketika saya itu ya ada mending kayak gitu. Tapi karena ini muncul dari sering kayak gitu dari anak-anak, dari teman-teman Bu kayak gini, anak tuh pada curhat, pada cerita seperti itu. Jadi pinginnya saya curhat sama Bu Siti itu barangkali bisa meringankan pikiran yang biar kalau kalau hari Selasa saya masuk kelas 2 itu tidak rasanya aduh pasti anak ini kayak gitu seperti itu. Jadi kepengennya anak ini kooperatif gitu ya dengan Bu Umi gitu. Kalau Bu Umi sendiri menanggapi merespon anak ini itu tantangannya apa Bu? Tantangannya apa, mungkin gini ya, mungkin pendekatannya lebih mendalam lagi begitu ya Bu Siti. Jadi anak itu butuh perlakuan khusus Bu Umi begitu ya? Oh, iya, mungkin seperti itu. Terus ini kayaknya gini, kalau saya lihat itu misalkan jam berapa itu baru kita baca doa gitu, hafalan satu tuh perlu saya lapar gitu. Berarti kok saya tak pikir-pikir apa ini anak harus perutnya kenyang ya kayak gitu. Seperti itu Bu. Harus kenyang dulu sebelum masuk kelas gitu. Karena terus terang saja anak-anak memang semuanya itu kayaknya jarang sarapan, karena mereka berangkat sekolah langsung ke kantin pada beli maem kayak gitu. Waktu misalkan hafal Asmaul Husna di depan halaman itu mereka masih bawa maem sama jejer-jejer kayak gitu, berbaris dengan bawa hafal Asmaul Husna itu dengan makan gitu, disambi kayak gitu. Jadi mereka memang tidak pernah sarapan, mungkin salah satunya seperti itu. Jadi perutnya itu harus terisi dulu kayak gitu. Berarti Bu Umi sudah pernah mencoba belum sarapan bersama dengan anak-anak Bu? Itu belum pernah. Saya sendiri juga kadang sarapan itu tidak pernah gitu. Kalau mungkin istirahat itu Bu, kalau istirahat memang saya selalu sempatkan, walaupun saya misalkan sekarang pegang kelas 3 dengan mapel, misalkan hari Senin kelas 1 saya usahakan istirahat, saya nemani mereka di waktu istirahat itu gitu. Tidak pagi kayak gitu. Seperti itu yang sudah saya jalankan. Kalau misalkan Bu Umi mengadakan acara atau agenda sarapan bersama dengan anak-anak, memungkinkan nggak Bu? Gimana ya? Mungkin perlu terjadwal juga itu mungkin. Tapi atur-aturnya bagaimana? Kalau iya Bu, anak-anak tuh sekarang
Dan ya Allah, kalau suruh makan pagi itu di rumah mungkin ya karena notabene orang tuanya seperti ini, sudah pergi ke kebun ngirikan mbahnya. Oh, anu Bu Guru, ngobrol sakali bae, mama itu agak pakai potong kebun ngoten niku. Jadi mereka hanya dikasih sangu sudah berangkat. Kecuali hari Sabtu itu memang harus bekal semuanya. Kita misalnya ada kegiatan yang hari Sabtu itu isi piringku namanya itu. Nah, wah keren berarti Bu sudah menerapkan isi piringku. Hubungan Bu Umi sendiri dengan wali murid intens nggak Bu? Melalui WhatsApp gitu atau silaturahmi? Oh, nah ini belum, saya belum memang dan saya pun kalau anak juga belum pernah. Soalnya gini Bu, anak ini kalau misalkan tiba-tiba itu WA itu ada WA dari ibunya, itu WA-nya langsung ibu kepala sekolah kayak gitu. Bilangnya, kenapa ya Bu, Ata ini dipukuli temannya, padahal tidak dipukuli. Bilangnya sampai rumah dipukul, ditendang, dicubit kayak gitu. Sementara saya belum pernah memang. Mungkin insya Allah lah kalau besok-besok ada waktu, insya Allah akan saya silaturahmi, langsung kita bicara dengan hati ke hati seperti itu mungkin. Berarti rencananya Bu Umi itu apa dulu ini? Tadi berarti anak harus kenyang ya. Ya, nyenengin moodnya dulu ya, menjaga moodnya dulu dengan membuat anak rasa kenyang. Ya. Untuk menuju ke situ. Terus kita kolaborasi dengan kepala sekolah dulu mungkin Bu nggih. Oh iya itu perlu itu Bu. Walaupun misalkan kok saya langsung sowan gitu tidak matur dulu, misalkan bagaimana pendapat ibu kepala sekolah, mungkin kita kolaborasi dengan kepala sekolah. Itu rencana, maksudnya kita akan seperti itu. Kemudian dengan kita bersilaturahmi pada wali, pada orang tua anak tersebut, mungkin jalan satu yang akan saya kedepannya akan saya jalankan seperti itu. Berarti Bu Umi akan menyampaikan rencana tadi silaturahminya Bu Umi ke wali murid. Istilahnya zaman sekarang itu home visit ya Bu ya? Oh nggih, home visit namanya nggih Bu. Oke. Itu dikonsultasikan dulu ke kepala sekolah. Kalau kira-kira kapan itu Bu? Karena ini insya Allah di awal Oktober nggih. Karena ini kami masih mau lomba maksi, agak sibuk dengan kegiatan masing-masing, belum menyempatkan. Insya Allah nanti di awal bulan Bismillah kita akan sowan atau silaturahmi ke wali atau orang tua anak tersebut. Nah itu kan Bu Umi mau home visit supaya hasil home visitnya itu nanti bisa dijadikan bahan acuan untuk mengambil tindakan berikutnya. Kira-kira langkah Bu Umi ada tidak untuk upaya untuk pendokumentasiannya atau bagaimana Bu? Oke. Iya, otomatis Bu, otomatis nanti ketika saya silaturahmi ya dengan mencoba melakukan dengan kedekatan dengan hati agar orang tuanya itu paham bagaimana sih sebenarnya putra-putranya yang di sekolah itu dengan bapak ibu gurunya, dengan teman-temannya. Nanti dengan pendekatan seperti itu biar ya paling tidak usaha yang saya laksanakan itu menghasilkan suatu atau buah yang baik untuk kami dan anak tersebut kayak gitu. Berarti ada laporan tertulisnya ya Bu? Nggih, insya Allah nggih. Biasanya seperti itu Bu. Nggih, ada dokumentasinya lah. Nggih. Kalau dokumentasikan biasanya misalkan ini Mas Ata nih Bu, kan udah silaturahmi kemarin ketemu sama Mama, sama Mas Ata juga. Apa lupa? Mungkin seperti itu nggih Bu. Jadi anak ingat nggih. Nah, iya. Gitu. Nggih. Saya punya rencana seperti itu, gambaran. Kayaknya kok indah ya kayak gitu. Dan yang jelas jadi tertib Bu. Nanti barangkali namanya manusia kan kadang ada lupa dan ingatnya ketika kita lupa materi observasi kita kepada wali murid, kita bisa lihat lagi laporannya. Bagus itu Bu. Insya Allah. Ya, semoga rencananya Bu Umi berjalan lancar, melaksanakan home visitnya nanti bisa sesegera mungkin ya Bu, dan semoga Bu Kepala Sekolahnya Bu Umi nanti support 100% konsepnya Bu Umi ya. Nanti kalau Bu Umi sudah melaksanakan home visitnya, kita bisa diskusi lagi Bu. Oke, siap. Barangkali ada hal yang masih Bu Umi bingung, karena di lapangan kan nanti bisa ketemu banyak hal yang kadang tidak sesuai dengan gambaran kita. Nanti
bisa sharing lagi dengan Siap, saya. Terima kasih sekali Bu Siti sudah waktunya atas semua yang saya rasakan dengan saya mencurahkan ini dengan panjenengan, jadi lebih lega. Jadi tadinya galau bagaimana dikuatkan lagi dengan jenengan, itu jadi pencerahan dan menguatkan hati saya untuk bagaimana saya harus kelanjutannya, saya harus tidak bagaimana itu. Makasih sekali Bu Siti. Sama-sama. Insya Allah semua ide itu dari Bu Umi. Saya hanya mendengarkan saja. Dirasa cukup nggih Bu Umi nggih? Terima kasih Bu Siti waktunya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini menjadikan berkah untuk kita. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya stop recording nih.